Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. Perkenalkan, nama saya Denur Hotima dari kelas 02 konversi 2020 dengan NIM D1B1 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang analis instrumen mengenai autoclave dan inkubator. Pengertian dari autoclave ini sendiri diciptakan oleh Charles Chamberlain pada tahun 1879. Nama autoclave berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto yang artinya diri dan clavis, yang berarti kunci atau perangkat self-locking. Alat ini sendiri memiliki ukuran serta fungsi yang akan tergantung pada media yang hendak disterilkan. Pengertian autoclave dan fungsinya juga digunakan dalam penyembuhan komposit serta aplikasi karet. Autoclave adalah alat yang berguna sebagai sterilisasi, peralatan serta perlengkapan kedokteran. Cara yang digunakan adalah dengan menundukkan material pada uap tekanan tinggi, yaitu suhu 121 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan adalah 15-20 menit. Pengertian autoclave terbilang penting karena banyak digunakan dalam dunia kedokteran dan mikrobiologi. Panas tinggi serta tekanan yang dihasilkan autoclave memungkinkan pemastian sifat fisik terbaik yang bisa dicapai. Adapun pengertian lain dari autoclave adalah suatu bejana yang dapat ditutup yang diisi dengan tekanan tinggi. Suhu di dalamnya dapat mencapai 115-125 derajat Celcius dan tekanan uapnya mencapai 2-4 atmosfer. Inkubator adalah alat untuk tumbuh dan memelihara budaya mikrobiologi atau kultur sel. Inkubator mempertahankan suhu optimal, kelembapan, dan kondisi lain seperti karbon dioksida atau CO2 dan kandungan oksigen dari atmosfer di dalam. Inkubator sangat penting untuk banyak pekerjaan eksperimental dalam biologi sel, mikrobiologi, dan biologi molekuler, dan digunakan untuk kultur bakteri baik serta sel eukariotik. Inkubator juga digunakan dalam industri perunggasan untuk bertindak sebagai pengganti ayam. Ini sering mengakibatkan tingkat menetas lebih tinggi karena kemampuan untuk mengendalikan suhu dan kelembapan. Saat menggunakan inkubator untuk pengeraman mikrobiologi, sebaiknya tidak terlalu penuh atau overload, karena hal itu dapat memperbesar risiko kontaminan. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum menggunakan inkubator adalah mengatur alat dan bahan dan memasukkannya ke dalam inkubator dengan susunan tertentu supaya efektif dan tidak terjadi kontaminasi. Fungsi lainnya dari inkubator adalah dapat mempertahankan kondisi suhu. Contohnya adalah seperti karbon dioksida atau CO2 dan juga oksigen. Adapun gambar di sebelah kanan saya yaitu autoclave, sedangkan gambar sebelah kiri yaitu inkubator. Manfaat autoclave yaitu yang pertama untuk melakukan sterilisasi pada wadah dan benda-benda laboratorium yang digunakan untuk penelitian. Yang kedua, untuk mematikan bahan-bahan berbahaya pada limbah medis sebelum dibuang. Manfaat inkubator yaitu untuk menjaga lingkungan yang ada di dalam inkubator mulai dari kelembapan hingga suhu. Komponen dan fungsi autoclave yang pertama itu tombol pengatur waktu, berfungsi untuk mengatur waktu lama atau sebentarnya proses sterilisasi. Yang kedua, katup uap berfungsi sebagai tempat keluarnya uap air. Yang ketiga, pengukur tekanan berfungsi untuk mengetahui besar tekanan uap
ada dalam autoklaf saat proses sterilisasi tengah berlangsung. Yang keempat, katup pengaman berfungsi sebagai penahan atau pengunci penutup autoklaf. Yang kelima, tombol on-off berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan mesin autoklaf. Yang keenam, termometer berfungsi untuk mengetahui dan mengamati suhu yang dibutuhkan. Yang ketujuh, lempeng sumber panas berfungsi untuk komponen yang akan membantu perubahan energi menjadi energi kalor. Yang kedelapan, siklop pengaman berfungsi untuk menjaga besaran dan tekanan uap yang ada dalam autoklaf. Yang kesembilan, angsa berfungsi untuk mengisap udara atau uap campuran dari ruangan sterilisasi autoklaf. Komponen dan fungsi inkubator yang pertama, kabel konektor berfungsi untuk menghubungkan arus listrik ke mesin. Yang kedua, alas berfungsi untuk menopang bodi agar tetap dalam keadaan stabil. Yang ketiga, tutup berfungsi untuk menutup inkubator. Yang keempat, gagang berfungsi untuk membuka inkubator. Yang kelima, bodi berfungsi untuk menopang seluruh bagian komponen. Yang keenam, monitor suhu berfungsi untuk menampilkan keadaan suhu yang ada dalam inkubator. Yang ketujuh, tombol set berfungsi untuk menetapkan program suhu yang digunakan. Yang kedelapan, tombol temperatur berfungsi untuk mengubah dan membuat program suhu. Yang kesembilan, tombol flash air berfungsi untuk mengatur terbuka atau tertutupnya flap udara. Yang kesepuluh, lampu power berfungsi sebagai penanda aktifnya alat. Yang kesebelas, lampu alarm berfungsi untuk memberikan keterangan alarm waktu. Yang ke-12, lampu heat berfungsi sebagai penanda bahwa inkubator sedang melakukan pemanasan. Yang ke-13, tombol power berfungsi untuk mengaktifkan alat. Yang ke-14, dinding pemanas berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu inkubator. Yang ke-15, wadah berfungsi untuk menampung media yang ingin diinkubasikan. Yang ke-16, elemen berfungsi untuk memberikan hawa panas. Yang ke-17, tutup kaca berfungsi untuk menutup bagian dalam inkubator. Yang ke-18, flap berfungsi sebagai tutup udara. Kekurangan autoklaf yang pertama, terdapat tetesan uap air yang mengenai alat dan bahan yang disterilkan. Yang kedua, tidak dapat ditinggalkan untuk mengerjakan hal lain. Kekurangan inkubator yaitu suhu inkubator dapat turun secara drastis apabila pintu dibuka dalam waktu yang lama. Kelebihan autoklaf yang pertama, dapat mensterilkan alat dan bahan hingga tidak ada organisme yang hidup lagi. Yang kedua, memerlukan waktu yang singkat untuk sterilisasi. Prinsip dari autoklaf yaitu autoklaf menghasilkan uap panas yang bersumber dari panas yang dihasilkan oleh api. Autoklaf dapat dioperasionalkan pada suhu 115 sampai 1500 derajat Celcius. Bila disterilisasi efektif dilakukan pada lamanya waktu, misalnya pada media nutrisi yang volumenya 25 sampai 50 ml. Disterilisasikan di autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Autoklaf ditujukan untuk membunuh sel resisten atau endospora yang diproduksi oleh bakteri. Endospora adalah sel yang tahan terhadap pemanasan, kekeringan, dan antibiotik. Endospora dapat dibunuh pada suhu 100 derajat
Celcius yang merupakan titik didih air pada tekanan atmosfer normal. Endospora dibunuh pada suhu 121 derajat Celcius dengan waktu 4-5 menit. Ketika suhu di dalam autoklaf mencapai 121 derajat Celcius, perhitungan waktu sterilisasi autoklaf dimulai. Jika objek yang disterilisasi cukup tebal atau banyak transfer panas pada bagian autoklaf akan melambat, sehingga terjadi perpanjangan waktu pemanasan total untuk memastikan bahwa semua objek bersuhu 121 derajat Celcius untuk waktu 10-15 menit. Prinsip kerja inkubator yaitu mengontrol suhu optimum bakteri secara stabil agar dapat berkembang biak dan membentuk suatu koloni. Pesawat ini menggunakan pemanasan elemen atau heater yang dikontrol oleh suatu rangkaian suhu agar tetap stabil. Heater akan bekerja pada saat sensor suhu datang dari setting suhu yang telah ditentukan dan sebaliknya, apabila sensor suhu lebih besar dari setting suhu, maka secara otomatis heater